Kemudian terhadap 18 orang diberikan peringatan dan edukasi. Baik, untuk menjawab sebetulnya siapa di balik munculnya isu-isu hoax ini, kita ada tambahan data pemirsa terkait dengan hasil riset dari Monash University Indonesia mengenai ada yang sebetulnya mengorganisir munculnya isu-isu terkait demo. Temuan kuncinya ada 197.000 unggahan soal demo mahasiswa. Kemudian ada aktivitas di mana retweet yang dilakukan begitu cepat, kurang dari 1 detik yang mustahil dilakukan secara manual oleh tangan manusia. Kalau begitu pertanyaan ke Bang Ferry, kalau kemungkinannya ini tidak organik, ada yang mengorganisir, siapa dugaannya? Kita malah melihat ya, bukan negara tidak tahu siapa. Jangan di titik tertentu kan negara juga berperan mengabaikan itu. Apakah pelakunya adalah bagian dari negara, intelijen misalnya? Karena di beberapa isu sebelum aksi besar-besaran selalu ada upaya membangun isu tertentu sehingga tensi aksi menjadi turun. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia setelah Agustus misalnya, tetapi juga terjadi di beberapa negara maju seperti di Amerika. Pemerintah sendiri dalam titik tertentu diduga oleh media terlibat di dalam upaya membangun narasi-narasi tertentu. Jadi jangan mengesankan bahwa narasi penyebaran hoax itu dilakukan publik. Tadi sudah dikatakan bahwa sekali tekan itu sebarannya sangat luas. Siapa yang punya alat seperti itu? Mahasiswa, dosen, peneliti, nggak ada yang punya alat yang canggih begitu. Dan jangan dinafikan juga ada upaya-upaya negara untuk membungkam itu. Di Agustus ada 3.000-an kasus, 600-annya masih berjalan diperiksa dan terus ada persidangan-persidangan terhadap mereka. Andri Yunus memperlihatkan wajah negara dalam bentuk lain yang tidak disampaikan oleh Huda Hasan ya, bahwa negara bisa setega itu kepada warga negaranya dengan alasan itu provokatifkah, tidak sesuai dengan Pancasila kah, dan lain-lain. Baik. Nah, kalau dari pemerintah bagaimana, Bang Hasan? Apakah memang sudah mengetahui siapa aktor intelektualnya? Tadi kan berdasarkan hasil riset kan menggunakan mesin. Dan kuat dugaan memang itu digunakan dengan mesin. Dan tapi kalau tuduhan misalnya negara terlibat, itu menurut saya sebuah tuduhan yang memang harus dibantah. Karena pemerintah tidak mungkin menaruh keamanan negara sebagai tempat main-main. Karena yang berisiko masyarakat terdampak, pemerintah terdampak, keberlangsungan kita sebagai sebuah bangsa juga terdampak. Jadi nggak bisa main-main dalam hal gitu. Mau intelijen kontra intelijen nggak akan main-main. Siapa sebenarnya aktor di balik derasnya narasi hoax demo? Ferry Amsari mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang mengorganisir, bahkan membuka dugaan keterlibatan negara atau intelijen. Namun ini masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang bermain di balik narasi tersebut? Mahasiswa, kemudian ada aktivitas di mana retweet yang dilakukan begitu cepat, kurang dari 1 detik yang mustahil dilakukan secara manual oleh tangan manusia. Kalau begitu pertanyaan ke Bang Ferry, kalau kemungkinannya ini tidak organik, ada yang mengorganisir, siapa dugaannya? Kita malah melihat ya, bukan negara tidak tahu siapa. Jangan di titik tertentu kan negara juga berperan mengabaikan itu. Apakah pelakunya adalah bagian dari negara, intelijen misalnya? Karena di beberapa isu sebelum aksi besar-besaran selalu ada upaya membangun isu tertentu sehingga tensi aksi menjadi turun. Itu tidak hanya terjadi di Indonesia setelah Agustus misalnya, tetapi juga terjadi di beberapa negara maju seperti di Amerika. Pemerintah sendiri dalam titik tertentu diduga oleh media terlibat di dalam upaya membangun narasi-narasi tertentu. Jadi jangan mengesankan bahwa narasi penyebaran hoax itu dilakukan publik. Tadi sudah dikatakan bahwa sekali tekan itu sebarannya sangat luas. Siapa yang punya alat seperti itu? Mahasiswa, dosen, peneliti, nggak ada yang punya alat yang canggih begitu.
Dan jangan dinafikan juga ada upaya-upaya negara untuk membungkam itu. Di Agustus ada 3.000-an kasus, 600-annya masih berjalan diperiksa dan terus ada persidangan-persidangan terhadap mereka. Andri Yunus memperlihatkan wajah negara dalam bentuk lain yang tidak disampaikan oleh Huda Hasan, ya, bahwa negara bisa setega itu kepada warga negaranya. 197.000 unggahan demo dengan retweet kurang dari 1 detik memunculkan pertanyaan, benarkah narasi ini organik? Ferry Amsari mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang mengorganisir bahkan membuka dugaan keterlibatan negara atau intelijen. Hasan Nasbi membantah tegas. Lalu, siapa sebenarnya di balik derasnya narasi ini? Saya di titik tertentu perlu mencontohkan ini. Mudah-mudahan Dah Hasan tidak tersinggung. Misalnya ketika Dah Hasan merespon apa yang terjadi di Tempo dengan masak saja. Mungkin itu bahasa yang keras sekali, tapi yang membuat dia bergulir kemana-mana, kan ada juga bisa saja ada orang tertentu kan. Tapi juga harus dilihat cara negara menyampaikan pendapat juga perlu diperbaiki. Dan itu penting bagi saya. Akan adakah orang yang memanfaatkan ketika figur-figur tertentu di istana salah ngomong? Ya pasti ada. Dan tidak selalu itu mahasiswa, dosen, peneliti yang juga kritis di tempat yang lain. Bagi saya biasa saja. Apa yang dilakukan Presiden berulang kali memancing hal-hal yang membuat mesin-mesin tertentu menyebar luaskan kian kemari, ya. Presiden tidak bisa menghitung, itu kan sudah berkali-kali. Itu kan harus diperbaiki. Misalnya Dah Hasan sebagai penasihat presiden lebih banyaklah menasihati presiden untuk paham matematika misalnya. Baik. Dibandingkan menasihati Hasan, warga negara. sebagai penasihat khusus bidang komunikasi, sebetulnya nasihatnya sudah disampaikan belum ke presiden? Loh, kita setiap rapat itu berunding tentang banyak hal. Ferry Amsari menyoroti cara komunikasi pemerintah yang dinilai bisa memicu gelombang narasi di media sosial. Ia bahkan menyarankan Hasan Nasbi lebih banyak menasihati presiden agar lebih memahami dampak setiap pernyataan. Kritik tajam pun muncul. Jangan sampai ucapan pejabat justru menjadi bahan bakar kontroversi. Keresahan masyarakat di awal tadi masih relevan, Bang Ferry? Iya, sangat relevan. Apalagi tanpa dimention oleh Huda Hasan Nasbi, ya. Ketika presiden pidato salah ucap soal nuklir kemarin, 2 orang kemudian dikriminalisasi. Padahal yang pidato siapa, yang kemudian meresponnya memang hanya rakyat kecil, itu kemudian dikriminalisasi. Itu sangat perlu dimention. Ini kayak memang kritik itu obat, jamu, ya, tapi kan dimuntahkan lagi oleh pemerintah jamunya. Jadi nggak sembuh-sembuh pemerintahnya. Perlu sekiranya disadari bahwa apa yang dilakukan kelompok menengah ke atas seperti kabinet bayangan mungkin tidak akan diganggu oleh negara karena mereka tahu ini diksinya sangat akademik, upaya untuk mengkritik sewajarnya dalam perspektif politik ketatanegaraan. Kalau saya dikriminalisasi, saya telepon Huda Hasan Nasbi, kok bisa gitu ya. Udah yang mengajarkan politik demokrasi malah melakukan langkah-langkah seperti ini. Tapi masyarakat kecil, ya, gerak aparat tertentu yang di bawah presiden, apakah diketahui tidak diketahui presiden, harusnya direspon sebaik-baiknya oleh istana agar mereka tidak disentuh. Karena kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat itu hak konstitusional mereka. Karena itu jaminan konstitusional, tidak bisa dalam rangka apapun perspektif negara mengatakan kritik ini ada tingkatannya. Saya misalnya sering juga dikritik orang, buat kabinet bayangan dikritik, dicaci maki, tapi saya tidak respon. Tidak perlu disensitifkan apa yang kemudian direspon oleh orang kepada kita. Harusnya negara lebih dewasa dari itu. Negara tidak melihat apa yang dikritik warga sebagai tindak kejahatan. Bisa saja ketidakpahaman warga negara, dan perlu negara memastikan mereka agar paham dengan baik, sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kerja sebaik-baiknya. Nah, tidak boleh marah juga kalau orang masih menilai kinerjanya masih bermasalah. Jadi bagi saya jangan melihat Agustus ini menakutkan gitu. Agustus ini kita merayakan banyak hal termasuk kemerdekaan kita. Dan kalau ada orang yang kemudian mengkritik, terutama mengenang 1 tahun peristiwa aparat negara melindas warga negara, bagi saya wajar saja ada
kenangan, kemarahan di baliknya yang harusnya direspon dengan bijak oleh negara. Misalnya Pak Prabowo datang gitu ke rumah korban, ya. Baik. Jadi agak lebih di ruang emosional yang bisa memeluk perasaan publik, bukan malah kemudian meneriakkan kata-kata yang kemudian memancing amarah publik. Baik, tadi kita sudah membahas begitu ya bagaimana Ferry Amsari menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap warga yang merespons pernyataan Presiden soal nuklir. Ia mempertanyakan, mengapa kritik publik justru berujung proses hukum? Menurutnya, negara seharusnya merespons kemarahan masyarakat dengan lebih bijak, bukan membuat ruang kritik semakin sempit. Ya, saya pikir sebenarnya kalau disebutkan saya dan teman-teman ya, dan ada juga guru beliau tuh Pak Prof. Saiful Mujani, bukannya tidak kenapa, tapi kami pura tidak kenapa-kenapa saja. Prof. Saiful tuh dilaporkan ke polisi dalam 4 laporan. Saya 4 laporan juga, bahkan kalau dihitung 6 laporan gitu ya. Yang semua bicara soal apa yang kami sampaikan dalam kritik ilmiah. Apakah kritik ilmiah itu boleh berbeda pendapat dengan yang lain juga boleh, kami juga persilahkan. Tapi kami bukan bicara soal kami, tapi apa yang dialami publik. Makanya saya contohkan, di pidato nuklir itu, kan ada 2 orang yang dilaporkan. Dilaporkan karena menaikkan informasi di akun mereka. Nah, kalau mereka dikriminalisasi, pertanyaannya apa yang menyebabkan mereka dikriminalisasi? Kan karena pidato presiden. Jangan sampai presiden ikut serta di dalam gagasan penyampaian informasi itu, karena ada yang salah berpidato, malah publiknya yang dikriminalisasi. Oke, tanggapan Bang Hasan, apakah memang itu bentuk kriminalisasi? Coba dicek dulu nanti ya. Karena setahu saya dan sepanjang informasi yang saya dapat, yang diperiksa oleh kepolisian sejauh ini adalah orang-orang yang menyebarkan informasi hoax soal demonstrasi dan kerusuhan. Coba cek juga, apakah benar gara-gara itu? Kalau misalnya gara-gara menyebarkan pidato presiden, saya rasa dia akan bebas dengan sendirinya. Tapi tolong cek dengan betul-betul juga informasinya. Jadi menurut saya ya, tadi kan sudah saya lihat, sudah saya bilang bahwa polisi menangkap sekian puluh orang, yang diproses 10, sisanya dibina. Jadi jangan terburu-buru kita, bisa saja dia menyebarkan pidato presiden, tapi sebelumnya dia menyebarkan disinformasi, fitnah dan kebencian soal demonstrasi dan kerusuhan. Ferry Amsari menyoroti laporan hukum terhadap dirinya dan sejumlah akademisi yang menurutnya berkaitan dengan kritik ilmiah. Hasan Nasbi membalas tegas, jangan buru-buru menyebut kriminalisasi. Cek dulu faktanya, apakah karena kritik atau karena dugaan disinformasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.